ini di seluruh Indonesia, gereja-gereja mengadakan doa 1 jam, mulai dari pujian, penyembahan, dan renungan firman Allah. Hari ini kita mengambil bagian, dibutuhkan 1 juta orang untuk berdoa bagi negeri ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia, ya Tuhan lawan bangsa ini Tuhan, Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Wonogiri penuh kemuliaan-Mu. Wonogiri penuh kemuliaannya, Wonogiri penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, selamat negeri kami Tuhan, pulihkan kota-kota dan negeri ini Tuhan, selamat bangsa kami Tuhan, selamatkan negeri ini Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, kami berdiri atas kota ini, kami menyerukan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan, kami menyerukan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, lawat bangsa ini, pulihkan negeri kami Tuhan. Haleluya. Mari saya memberi kesempatan kita semua berdoa dengan bersuara. Mari berdoa buat negeri ini, minta belas kasihan Tuhan atas negeri kita, mulai dari para pemimpin kita yang tertinggi sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Kita ada di kota ini, kita berdiri juga untuk kota ini. Mari berdoa, minta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Selamatkan negeri ini Tuhan. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri ini Tuhan. Kami berdoa biarlah keputusan-keputusan dari petinggi-petinggi negeri ini dapat mengamankan rupiah yang sedang melonjak naik begitu luar biasa, menekan perekonomian rakyat hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua ada dalam kendali Tuhan. Bangsa ini butuh pertobatan supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan para pemimpin kami Tuhan, selamatkan Tuhan, tolong Tuhan. Korupsi yang merajalela di mana-mana Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan atas negeri ini Tuhan. Hadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, untuk mengelola negeri ini dengan baik Tuhan. Muncul
Kuduskan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang berdiri atas negeri ini Tuhan. Kami serukan pertobatan terjadi di negeri kami. Penuaian jiwa-jiwa terjadi atas kota-kota dalam nama Yesus. Semua kekuatan musuh tunduk dalam nama Tuhan. Kami juga berkati kota yang tercinta ini, Lawat Wonogiri ini Tuhan. Selamatkan kota ini Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kota ini Tuhan. Mulai dari para pemimpin sampai ke seluruh rakyat, dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa munculkan generasi-generasi yang mau berdoa, yang mau mencintai bangsa ini Tuhan. Lawat negeri kami Tuhan, selamatkan negeri kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman berbicara bagi kami melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk WL Singer pemusik sudah melayani pagi hari ini. Ada sebuah tema yang menarik yang ingin saya gali untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan kita munculkan di sini. Temanya adalah belas kasihan menang atas penghakiman. Kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal 2 ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 13 kita baca sama-sama. Bisa ditampilkan. Baik, kita baca, lihat ke depan saja. 2-3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ada beberapa pandangan tentang penghakiman. Pandangan Taurat coba kita buka dalam Keluaran pasal 22 ayat 24. Ada beberapa ayat di sana. Jadi pandangan tentang Taurat, pandangan dari dunia, pandangan dari Kristus, orang percaya itu menarik sekali untuk kita bahas pagi hari ini. Ya, saya berdoa biar kebenaran ini memberkati kita. Keluaran pasal 22 ayat 24. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ngeri ya. Imamat 24 ayat 26. Coba kita lihat. Imamat Kitab Imamat pasal 24 ayat 26. Ayat 26. 23. Sorry. Imamat. Oh salah. Sorry. Ulangan maksudnya. Ulangan 19 ayat 21. Ya, maaf salah. Ulangan 19 ayat 21. Jangan engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Wah,
Ngeri ya. Sepertinya hukuman ini memberi efek jera supaya orang tidak melakukan kejahatan berikutnya. Tentu Taurat ini punya prinsip atau punya tujuan cukup baik ya, agar hukuman itu tidak melebihi kesalahan yang dilakukan dengan tujuan bukan balas dendam pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan secara profesional, secara proporsional. Nah, Yesus tidak meniadakan keadilan, tetapi justru Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk hidup dalam semangat membagikan kasih dan pengampunan dan kemurahan hati yang luar biasa. Ya, jadi zaman Taurat orang bersalah itu, kalau dia membunuh temannya, maka orang itu juga pasti dibunuh. Kalau dia mematahkan giginya, maka gigi orang itu juga akan dipatahkan. Jadi gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, mata ganti mata. Ya, luar biasa ya. Nah, pandangan dunia mengajarkan tentang balas dendam. Balas dendam itu, kalau engkau melukai aku melukai kamu. Kalau engkau menjahati aku akan balik menjahati kamu. Pandangan dunia dianggap bahwa balas dendam itu sering sebagai sebuah tindakan memulihkan harga diri kan. Wah, kalau tidak balas dendam kepada orang itu, harga diri kita terpuruk. Ya, membalas ketidakadilan, memberi pelajaran kepada orang yang berbuat kesalahan. Lalu di situ orang mendapatkan kepuasan karena telah membayar kembali perlakuan buruk terhadapnya. Tetapi tindakan dari cara-cara seperti ini, dia tidak menyembuhkan luka batin. Justru ini memperpanjang kepahitan bagi orang tersebut. Lalu di dalamnya pasti muncul lingkaran kebencian yang terus menerus. Dan akhirnya lahir tindakan yang lebih besar karena dia ingin balas dendam terhadap orang yang melukainya. Ada amarah, ada kebencian, ada dendam, kesumat. Dan kita lihat itu yang terjadi di berita-berita hari-hari ini. Sangat luar biasa ya. Hal ini sebenarnya menciptakan lingkaran kebencian yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya hak ini mengambil haknya Allah sendiri, karena orang yang balas dendam seolah-olah dia sebagai hakim yang sempurna, padahal Allah itu hakim yang sempurna. Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan dia berhak menghakimi. Tapi seringkali dunia tidak berprinsip demikian. Sementara prinsip kerajaan surga itu menarik. Kerajaan Allah mengajarkan ampunilah, kasihanilah, pulihkanlah orang tersebut. Matius 5 ayat 44. Coba kita lihat Matius 5 ayat 44. Jadi Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Dia berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, luar biasa ya. Lukas 6 ayat 28. Coba kita lihat. Injil Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Wow. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Jadi Yesus mengajarkan hal yang sangat berbeda dengan dunia, bahkan dengan Taurat sekalipun. Dia berkata, mintalah berkat kepada orang yang membenci kamu. Doakanlah orang yang membenci kita.
Karena memang Allah itu adalah hakim, tetapi juga Dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Nah, salib Kristus itu menjadi bukti nyata bahwa belas kasihan Tuhan itu menang atas penghakiman. Nah, kalau Kristus mengajarkan hal yang demikian, kita sebagai anak-anaknya patut meniru, meneladani apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, hari ini saya mau mengajarkan kita beberapa hal penting yang bertalian dengan tema ini. Belas kasihan itu menang atas penghakiman. Yang pertama, ternyata belas kasihan itu adalah karakter dari Allah yang kita sembah. Ya, jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dia Allah penyayang, Dia Allah yang murah, Dia Allah yang penuh dengan kasih sayang. Keluaran 34 ayat 6. Coba kita munculkan lagi ayat ini. Keluaran 34 ayat 6. Sudah bisa catat ayat-ayat ini, ulang dan baca, renungkan kembali. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berlimpah kasihnya dan setianya. Wow, luar biasa ya. Jadi Allah kita itu punya karakter seperti ini, punya belas kasihan yang luar biasa. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita wajib mencerminkan belas kasihan itu kepada orang lain. Jadi orang yang telah menerima kasih karunia seharusnya mudah mengasihi, mudah mengampuni, mudah berbelas kasihan, mudah memberi nasihat, bukan penghakiman. Ini ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, majikan agung kita. Jadi itulah karakter yang dimiliki oleh Kristus. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah karakter Allah di dalam Kristus Tuhan. Dia tidak menghakimi, Dia tidak menyalahkan yang berlebihan maksudnya. Dia tidak menuduh, tetapi penuh dengan belas kasihan dan cinta kasih. Itulah Allah. Yang kedua, Yesus menunjukkan belas kasihan, bahwa memang belas kasihan itu mengalahkan penghakiman. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 kita munculkan ini di layar kita baca perikop ini biar kita mengerti. Jadi wanita berzina ini dibawa menghadap kepada Yesus, ya. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya, perhatikan, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perhatikan, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perhatikan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya,
Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wow, itu dahsyat sekali. Jadi ahli Taurat ingin menghukum wanita ini dengan rajam batu karena tradisi waktu itu. Tetapi Yesus menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama yang melempari wanita ini dengan batu. Lalu dicatat di sana, satu persatu mereka meninggalkan wanita itu. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Garis bawah itu, aku pun tidak menghukum kamu. Tetapi ingat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini menarik sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yesus tidak membenarkan dosa wanita pesina ini, tetapi kemenangan belas kasihan itu mendahului penghukuman. Hal ini mengubah wanita berdosa ini menjadi seseorang yang menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Nah, saya lihat bagaimana setelah wanita ini berdosa, pengiringannya, pengikutannya kepada Tuhan itu luar biasa. Bahkan pada waktu Yesus disalibkan, wanita berdosa ini ada di sana. Waktu Yesus hari ketiga dia bangkit dari kematian, Maria Magdalena, orang yang pertama disebutkan bahwa dialah yang pergi ke kubur itu bersama dengan ibu Yesus. Ini luar biasa. Karena pengampunan dari Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, wanita ini bangkit dari dosanya, kelemahannya, persinahannya. Dia menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Saudara juga pernah dengar cerita tentang bagaimana wanita Samaria. Dia seorang yang berdosa, bahkan suaminya 5. Tetapi ketika dia dijumpai Tuhan, dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia menjadi saksi di negerinya. Itu hanya karena belas kasihan, Bapak. Kita ini orang-orang berdosa. Tidak seorang pun yang tidak berdosa. Alkitab berkata semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya dia satu-satunya yang tidak berdosa. Dan ini belas kasihan yang luar biasa diwujudkan dalam pribadi Kristus Tuhan. Dalam semua pelayanannya dia mempraktekkan kasih yang luar biasa. Bahkan di atas salib dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, itu sesuatu yang hebat. Seringkali kita menuding, menghakimi, menuntut, mempersalahkan. Tetapi hari ini kita mau belajar satu hal yang luar biasa. Saudara lihat di penjara semakin dihukum, semakin banyak orang di penjara. Bahkan di Indonesia tempatnya saking penuhnya. Tetapi ketika Tuhan jumpai orang-orang yang dalam keadaan kalut seperti itu, ada banyak kesaksian membuktikan perjumpaan mereka dengan Tuhan di penjara mengubah hidup mereka. Paulus itu seorang yang membunuh orang-orang Kristen. Sebagai hukum Taurat dia tidak berhak mendapatkan belas kasihan. Ini harus dihukum, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus menjumpainya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Dan akhirnya perjumpaan dengan Saulus itulah yang mengubah paradigma Saulus. Tuhan mengganti namanya Paulus, seorang penginjil hebat yang sampai matinya dia berkata, seluruh hidupku bagi Kristus dan kerajaannya. Inilah belas kasihan. Saya berdoa biar Tuhan menemukan orang-orang itu di gereja ini. Hati Tuhan ada di tempat ini. Dia tidak menuding kamu, hai Filip, kamu orang berdosa, hai Paulus, kamu orang berdosa. Tapi dia berkata, mari datanglah, ambil hak
untuk pengampunanku, supaya bagikan itu bagi dunia yang terhilang. Karena pengampunan itulah akhirnya dia harus disalibkan demi kita yang berdosa. Itulah hebatnya belas kasihan. Hal yang ketiga saya temukan, kita menerima belas kasihan yang tidak layak kita terima. Roma 3:23 Alkitab berkata dengan jelas, semua manusia siapapun dia, mau dia berpangkat presiden sekalipun atau rakyat jelata sekalipun, semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya kita menerima hukuman, seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib itu. Makanya ada seorang hamba Tuhan hebat, dia mengarang pujian yang luar biasa. Kita ini berhutang nyawa sama Tuhan. Yesus mengambil alih salib itu. Disalib penghakiman yang seharusnya jatuh kepada tangan kita, hidup kita ditanggungkan atas Kristus. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Itu namanya belas kasihan. Saudara pernah dengar cerita, saya bakal bacakan cerita ini sekali lagi, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita lihat kitab Lukas, Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain itu pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan seorang pesina, aku bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Perhatikan ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Maksudnya orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sudah bisa bayangkan, Farisi ini mengenal kebenaran. Dia mengembalikan persepuluhan sesuai dengan Taurat. Dia doa puasa seminggu 2 kali. Dia bukan orang lalim, dia bukan orang pesina. Dia orang yang baik. Tetapi karena kesombongannya, dia menuding, aku tidak seperti orang itu. Aku tidak seperti pemungut cukai yang berdiri paling belakang sana, yang di ujung sana, kira-kira begitu. Aku tidak seperti dia. Aku orang suci, saleh, aku tidak berbuat dosa. Semua Taurat aku lakukan dengan sempurna. Tapi orang berdosa itu, bahkan Alkitab mencatat, menengadah ke langit pun dia tidak bisa. Dia tidak sanggup. Dia hanya berkata dengan sebuah kalimat sederhana, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus berkata, orang ini dibenarkan. Wow, dahsyat sekali. Orang Farisi membanggakan kesalehan. Dia bangga dengan puasa yang dia lakukan. Dia bangga dengan persembahan persepuluhan yang dia kembalikan. Tetapi seorang pemungut cukai itu dianggap orang berdosa, berdiri jauh-jauh dan berdoa, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, ini ajaran yang sungguh sangat luar biasa. Yesus berkata bahwa pemungut cukai itu
pulang ke rumahnya dan dibenarkan oleh Allah. Tapi orang Farisi ini tidak. Yesus menguji perumpamaan itu dengan sebuah kalimat indah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Perlu kita catat ini Bapak Ibu. Tokoh dalam perumpamaan ini adalah seorang Farisi, seorang yang termaktub dalam kelompok pemimpin Yahudi pada zaman Yesus. Mereka begitu taat melakukan Taurat, tapi tidak punya belas kasihan dan pengampunan. Mereka memanfaatkan posisinya untuk kehormatan, nama baik, untuk uang, untuk pangkat, untuk kedudukan, tapi tidak punya belas kasihan. Saya kasih sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan seorang hakim yang berdiri, yang harus menjatuhkan hukuman kepada anaknya sendiri karena anaknya melanggar hukum. Di hadapan hukum, anaknya itu bersalah dan harus dihukum karena itu aturan. Bapak ini sebagai seorang ayah, ini bukan dilema kalau dia hakim yang baik, yang takut akan Tuhan. Dia putuskan anak ini bersalah, dia melanggar hukuman, dia harus bayar sekian juta karena pelanggarannya. Ketika palu diketuk, anaknya hanya menangis dan rela melakukan apa yang diputuskan ayahnya. Tetapi kemudian ayahnya bangun dari kursi pengadilan. Dia membayar semua putusan itu dengan biaya yang tidak sedikit. Dan anak ini dibebaskan. Dia mengambil alih semuanya. Hakim itu turun dari kursi pengadilan. Dia membayar sendiri denda terhadap anaknya itu. Itulah Allah kita di dalam Kristus Tuhan. Dia tegakkan keadilan, tetapi dia punya belas kasihan, menang atas penghakiman. Kita semua yang ada di sini tadi dijelaskan kita orang berdosa, siapapun kita. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Dia berkata, Fili, kamu tidak layak di situ. Kamu turun dari situ, biar aku yang berdiri di situ. Kamu pergi dan beritakan kasih karuniaku kepada orang lain, supaya mereka pun mendapatkan pengampunan. Wow, itu dahsyat sekali. Itu sebabnya kita bisa ada di sini. Makanya ada lagu tuh, besar anugerah. Coba kita nyanyi. Naikin. Ku ada sebagai mana ku ada. Coba nyanyi sama-sama. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kemurahan, segala kemurahan. Ku ada untuk melayani Tuhan. Ku ada untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Besar anugerah-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin tambah besar anugerah. Bukan karena kita layak, tapi kan anugerah Tuhan.
Karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang dahsyat, luar biasa, sangat mengherankan. Kau memikul salib kasar demi kami jemaat GBI Wonokarto yang berdosa ini. Engkau membebaskan kami dari kutuk. Engkau membebaskan kami dari penyakit. Engkau membebaskan kami dari maut dan neraka. Engkau mengambil alih semua demi kami yang berdosa ini. Dan hari ini kami dimerdekakan, kami diampuni. Itu bukan hebatnya kami, hebatnya Tuhan yang terlalu dahsyat mengasihi kami. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Ambil hidup kami, biar kami pergi dan jadi saksi bagi banyak orang. Saya menemukan kebenaran yang terakhir, yang keempat. Orang yang mengalami belas kasihan, dia harus pergi dan berbelas kasihan kepada yang lain. Perumpamaan tentang apa yang tidak berbelas kasihan dalam Matius 18 ayat 21-3. Dikatakan di sana seorang hamba dihapuskan semua hutangnya yang sangat besar, tetapi dia menolak mengampuni temannya yang berhutang kecil. Lalu kemudian Tuhan itu marah karena ia menerima belas kasihan tetapi tidak mau berikannya kepada sahabatnya. Padahal hutangnya yang besar itu sudah diampuni oleh bosnya. Ada orang yang menghutangi dia, jumlahnya sangat kecil, tapi dia menagih hutang itu. Tuannya itu marah dan berkata, tangkap orang ini, masukkan dia dalam penjara, karena dia tidak berbelas kasihan. Pertanyaannya bagi kita, apakah ada orang yang masih kita hakimi? Apakah ada orang yang sulit kita ampuni? Apakah kita sedang memegang batu penghakiman terhadap seseorang dan mau melempari seseorang? Belas kasihan yang kita terima harus mengalir dari hidup kita kepada orang lain. Ada sebuah cerita bagaimana seorang anak memecahkan vas bunga yang mahal yang dibeli ayahnya yang sangat bagus. Anak ini ketakutan dan bersembunyi karena takut dihukum. Memang dia pantas dihukum. Tetapi ketika ayahnya datang, anak itu menangis dan berkata, dia mengakui kesalahannya. Ayah itu berkata, "Nak, apa yang kamu lakukan itu memang salah. Tetapi apapun yang terjadi, kamu tetap anakku." Sang ayah memeluk anaknya itu dan bersama-sama membersihkan pecahan kaca itu. Demikianlah Allah kita, Bapak. Dia tidak mengabaikan dosa, tetapi kasih-Nya yang lebih besar daripada kegagalan kita, daripada kesalahan kita. Dia mengampuni kita tanpa batas karena memang Dia kasih itu. Hari ini kita merayakan peristiwa yang amat luar biasa 2000 tahun lalu, di mana Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang dipersembahkan bagi kamu. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku." Saya mau mengakhiri dengan kesimpulan seperti ini. Belas kasihan menang atas penghakiman. Karena apa? Belas kasihan itu karakter Allah. Yang kedua, Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang yang berdosa.
Yang ketiga, kita diselamatkan oleh belas kasihan bukan karena kita layak, tetapi karena kita diampuni, kita dilayakkan. Dan yang terakhir, orang yang menerima belas kasihan harus pergi dan membagikan itu bagi orang lain, supaya banyak orang diampuni dan diselamatkan. Mari kita tetap pada dalam hadirat Tuhan. Saya undang hamba Tuhan maju ke depan. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Inilah bukti Tuhan tidak hanya bicara, Dia memberikan segalanya bagi kita. Dia taruhkan nyawanya demi pengampunan itu. Dia tidak mengambil langkah balas dendam seperti Taurat. Dia tidak balas dendam seperti pandangan orang dunia. Tapi Dia memilih untuk mengampuni. Dan banyak orang dipulihkan. Dia tidak menghukum Petrus karena Petrus menyangkal. Dia hanya berkata, kalau air berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Petrus sadar dan bertobat. Kalau saudara baca sejarahnya bagaimana Petrus dipulihkan luar biasa. Bahkan dia disalib terbalik hanya pengampunan dari Kristus Tuhan. Darahmu Yesus, kasih yang terindah. Kita nyanyikan lagu dari Bagus tadi ya. Hati yang mulia. Kalau tidak keberatan, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara tidak usah lihat kanan kiri, mari pandang kasih Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, ya Tuhan, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau mengagumi, karya terbesar. Kita angkat tangan kita, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Dalam nama Yesus kami terima perjamuan.
kita angkat roti di atas kepala kita. Ini peristiwa real pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di atas loteng. Yesus mengambil roti, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat. Ia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Terima dengan percaya dalam nama Yesus. Mari pindahkan cawan ke tangan kanan kita, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, Sang Majikan Agung kita. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Bukankah anggur pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Terima ini dalam nama Yesus, terjadi pengampunan atas hidup. Saya undang Ibu Kusmiati untuk maju ke depan mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini firman-Mu mengingatkan untuk kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan, supaya karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya firman-Mu termeteraikan di dalam hati kami dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya supaya firman-Mu tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi kami rindu untuk melakukan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa memperbarui hidup kami hari lepas hari Tuhan, supaya kami disempurnakan seperti Engkau. Dan kami bersyukur juga Tuhan atas perjamuan kudus, mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan kepada kami, supaya kasih-Mu ini tidak kami sia-siakan, tetapi supaya kami boleh menjadi suratan yang hidup hingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat pagi hari ini hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya lewat kuasa Roh Kudus Tuhan yang sanggup dan mampu untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Inilah doa permohonan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan mengalami perubahan yang dari Engkau. Roh Kudus berkarya di dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa mawas diri masing-masing Tuhan. Dan kami percaya hanya kuasa-Mu yang sanggup mengubah kami. Terima kasih Bapa, jadikan jemaat yang dewasa rohani Tuhan, tidak bayi terus, tetapi kami bisa mengalami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, Engkau mengasihi orang-orang yang berdosa. Gereja ini Tuhan untuk tempat orang-orang yang mau diperbaiki Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya Tuhan jemaat-Mu yang sudah ada ini Tuhan Kau akan pakai lebih lagi Bapa. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan banyak jiwa-jiwa
kasih yang dimenangkan di tempat ini Bapa. Kami rindu untuk selalu memandang Engkau. Kasih-Mu tidak pernah Tuhan berubah Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Bapak, kami rindu jemaat yang terhilang Tuhan. Kau akan kembalikan dengan kuasa-Mu. Bapak, terima kasih. Berikan kemampuan hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan di tempat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kegagahan hamba-Mu, tetapi semua oleh karena kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan memperbarui gereja-Mu ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih jikalau kami ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Kami banyak kekurangan, kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Tapi saat pagi hari ini lewat perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, Engkau sudah menghapus segala dosa, pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, inilah bentuk kasih-Mu ya Bapa, sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan. Kita akan pujikan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan, dan firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang ada pengumuman. Kami umumkan untuk seminggu atau ibadah sepekan itu hari Selasa tetap WBI jam 5 sore. Hari Selasa jam 5 sore. Hari Kamis ini ada komsel. Komsel ini ada di gereja jam 6 sore. Selanjutnya ada latihan musik atau ibadah pemuda hari Sabtu jam 5 sore. Seperti kemarin itu sudah dimulai yang bagus, bisa latihan, dan setiap petugas harap mempersiapkan diri. Pengumuman yang berikutnya saya sudah tuliskan di WA group itu. Saya tuliskan 7.00 petugas sudah harus di gereja, dan 7.30 kita tag mulai. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Saya tambahkan satu pengumuman, tanggal 27 kita kedatangan tamu hari Sabtu. Ya, saya harapkan semua jemaat bisa ikut jam 10 sampai siangnya. Disediakan makan siang bersama, bahkan mereka juga menyediakan souvenir bagi semua yang hadir, tamu dari Korea. Saya harapkan semua bisa ikut, tim bisa standby. Ya, saya pikir itu saja pengumuman tambahan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu, kita akhiri ibadah. Biarlah kami pulang, kami hidup dalam pengampunan Tuhan. Kami bagikan belas kasihan ini bagi mereka yang terhilang, mereka yang putus asa, mereka yang dalam kebingungan. Tuhan, biarlah jadikan kami berkat. Biarlah kami pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu kekal bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Seluruh kegiatan sepekan, apa yang kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, Kau sediakan berkat yang spesial bagi setiap kami. Dan kami mau pulang menerima berkat itu. Mari angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dan membawa kasih, rahmat, anugerah dan damai sejahtera, cinta kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah roti makananmu, air minumanmu, dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Apapun yang dijumpai oleh tangan dibuat Tuhan berhasil. Terima pengampunan yang dari sorga dan pergilah jadi berkat untuk banyak orang. Dan kami mengutus Engkau di tengah-tengah kota ini supaya Engkau pergi dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.